Pendidikan adalah hak setiap warga yang wajib disediakan oleh negara. Namun kini seakan menjadi barang mahal bagi sebagian warga. Karena saya bapak sudah meninggal, jadi saya punya mama saya tidak bisa jalan lagi. Jadi saya ada niat di sini, jadi saya minta buat bantu mama. Bung Karno pernah berkata, raihlah cita-citamu setinggi mungkin, dan bermimpilah, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Hal yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh Abbas. Anak 17 tahun ini terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Kalau Abbas umur 17 tahun, berarti sekarang harusnya di sekolah toh? Kurang mampu, jadi bantu saya itu. Bantu orang tua. Baru sejak kapan Abbas sudah nggak sekolah lagi? 3 tahun. 3 tahun. Berarti terhitung dari kelas 1 SMP. 1 SMP sudah tidak sekolah lagi. Sudah berapa lama jadi pendorong gerobak? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Selama ini 3 tahun nggak sekolah, Abbas apa? Saya cuma bantuan mama, saya jualan di kampung, jual sayur. Abbas hanyalah satu dari sekian anak Indonesia yang tidak mendapatkan haknya. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari menunjukkan presentasi penduduk usia 7-24 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah mencapai 2,60%. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 8-34 tahun. Masih belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah melalui program belajar 9 tahun. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mencatat sekitar 126 siswa SMP yang putus sekolah pada tahun ajaran 2022-2023, terutama karena alasan keluarga. Seperti yang dituturkan Saira SH, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP. Kalau untuk anak-anak yang putus sekolah di jenjang SMP, itu kami sudah mendata, kebanyakan mereka itu dari latar belakang dari keluarga yang membuat mereka menjadi tidak aktif untuk bersekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Makanya mereka kadang ada guru atau kepala sekolah yang menyambangi ke rumah untuk mengetahui apa saja yang menjadikan mereka tidak bisa bersekolah seperti biasa. Kebanyakan sih dari faktor keluarga yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, atau mungkin karena faktor lingkungan yang menyebabkan putus sekolah tersebut. Masalah ini pun mendapat perhatian dari akademisi Universitas Papua, Agus Sumule. Doktor lulusan Australia, dosen mata kuliah demografi pada Fakultas Pertanian ini mengungkapkan ada beberapa alasan kenapa anak tidak sekolah. Ya, anak itu tidak bersekolah bisa beberapa sebab ya. Iya. Tapi sebab yang paling utama itu karena tidak ada guru. Bisa tidak ada guru. Kalau dia tidak ada guru, ya dia mau sekolah bagaimana? Kemudian yang kedua, bisa saja dikatakan, oh sebetulnya sudah ada sekolah yang dibangun. Patutlah pemerintah untuk mengecek atau pihak-pihak terkait lainnya untuk mengecek apakah di sekolah itu gurunya lengkap atau tidak. Di banyak tempat, di negara-negara yang sudah lebih maju itu bahkan satu kelas bisa 2 guru. Tapi di banyak tempat juga di Papua hari ini kita tahu ada satu sekolah 6 kelas hanya ada 1 guru. Itu keadaan seperti itu, atau hanya ada 2 guru atau 3 guru. Nah, pertama perbaiki jumlah guru. Kalau kita bicara guru itu ada 2 aspek, bukan hanya jumlah, tapi juga kita harus perhatikan dia punya kualifikasi. Kita di Indonesia sekarang ini kita sudah bicara tentang guru profesional. Artinya guru itu hanya punya sertifikat. Guru profesional itu harus punya sertifikat, bukan hanya harus punya sertifikat. Jadi selain ijazah dia harus S1, dia harus punya sertifikat guru. Nah sekarang pertanyaannya kita tanya, seberapa jauh ada alokasi pendanaan dari pemerintah
untuk menolong guru-guru kita supaya dia juga punya sertifikat guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, supaya anak-anak ini bisa bersekolah, fasilitas itu mesti lengkap di sekolah. Lengkap yang saya maksud ini bukan lengkap seperti, lengkap itu tidak sama dengan mewah. Lengkap itu adalah kebutuhan minimum. Hari ini di seluruh dunia kalau kita bicara sekolah, itu kita bicara mesti ada yang namanya ALI. Harus ada air, harus ada listrik, harus ada internet. Jadi tinggal kita lihat saja sekolah-sekolah kita bagaimana. ALI ini adakah? Atau ALI mesti diadakan? Begitu. Kalau hal-hal seperti ini sudah terpenuhi, yang kedua, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau ada anak-anak yang tidak sekolah, masih di dalam usia sekolah, tanggung jawab siapa? Orang tua. Kenapa orang tua tidak menyekolahkan? Nah, itu perlu dipelajari situasinya. Bahkan Universitas Papua telah menciptakan inovasi pendidikan bernama Sekolah Sepanjang Hari yang sudah diterapkan di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua. Nah, SSH itu sendiri dia bisa muncul karena kita ingin bagaimana ada pembelajaran yang bermutu di tempat-tempat yang terpencil sekalipun di wilayah Papua itu. Nah, pembelajaran yang bermutu itu seperti bagaimana? Ya tentu guru juga harus lengkap. Tapi karena ketertinggalan yang kita miliki sekarang ini, kami yakin bahwa dengan SSH itu bisa dipercepat. Nah, kita misalnya ambil contoh, dalam pelaksanaan SSH itu, anak-anak datang lebih pagi ke sekolah. Dia datang lebih pagi ke sekolah, dia mandi di sekolah, dia pakai seragam di sekolah. Jadi di SSH itu anak-anak neces, orang Papua bilang. Seragam, disetrika, celana, rapi, tidak ada beda. Kaos kakinya juga bukan kaos kaki yang sudah berhari-hari dipakai. Nanti saya jelaskan siapa nanti punya tanggung jawab itu. Mereka pakai sepatu. Kemudian dia makan pagi di sekolah. Sesudah dia makan pagi di sekolah, ada pembinaan rohani di sekolah. Yang Kristen, yang Muslim, ya itu semua ada pembinaan rohani buat mereka. Untuk kurun waktu berapa? Misalnya kita bisa mulai dari jam 6:30 atau 6:15 sampai jam 7:30 dia masuk sekolah normal. Ada guru nanti yang mengasuh mereka. Siang hari dia makan siang di sekolah. Sesudah dia makan siang di sekolah, mau pakai seragam atau mungkin ganti dengan baju bermain, begitu, terus kemudian dia masuk di perpustakaan. Nah, perpustakaan yang dimaksud ini bukan penuh dengan buku-buku saja. Perpustakaan buat SD juga mungkin ada bantal, ada tikar, kalau dia mau baring silakan. Tapi dia sudah makan ini. Terus kemudian ya dikasih tambahan pelajaran, dia pakai laptop, dia pakai keyboard untuk main musik, dia bisa nonton video. Bagaimana bisa pakai laptop? Karena ada internet. Bagaimana dia bisa main keyboard? Karena ada listrik di sekolah. Bagaimana dia bisa mandi pagi? Karena ada air di sekolah. Jadi sekolah kita itu mesti kita lengkapi. Terus kemudian jam 4 sore, dia minum sore, dia pulang ke rumah. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari terus berupaya agar anak putus sekolah tetap bisa mendapatkan ijazah melalui pusat kegiatan belajar mengajar. Untuk yang putus sekolah ini, mereka harus melanjutkan untuk mendapatkan ijazah dengan jalan lewat PKBM lagi. Tapi PKBM kan seperti paket A, paket B itu kan kalau dulu kita bisa langsung mendaftar untuk ujian. Tapi sekarang tidak bisa, dia harus mendaftar seperti sekolah umum. Jadi dia ada proses pembelajaran untuk mencapai atau memperoleh ijazah lewat ujian reguler, tetapi terdaftar dalam Dapodik juga. Persoalan dunia pendidikan seyogyanya diselesaikan dengan arif dan bijaksana, sehingga tak ada lagi anak bangsa yang harus rela membuang mimpinya untuk mengenyam pendidikan. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.